Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tiap hari bergembira ku membaca Alkitab. Juru selamat yang setia jadi kawanku tetap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sumber hikmat bagi kami memohon kepadamu saat ini, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, untuk pertolongan-Mu, kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami, menolong kami, untuk kami mengerti dan memahami, serta memberikan kami kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, maupun kami semua yang mendengarkannya, kami serahkan ke dalam kuasa hikmat-Mu, sehingga kami dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, dapat mengerti seperti yang Tuhan maksudkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita saat ini dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 11 sampai 13 mengenai tugas pemberitaan Injil, yang adalah tugas kita semua sebagai pengikut Kristus. Saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan 3 hal dalam pemberitaan Injil. Yang pertama, kata Injil dalam bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik. Bahasa Arab Injil, bahasa Inggris kita kenal dengan Gospel. Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil atau kabar baik ini. Kita bisa membacanya pada Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tugas memberitakan kabar baik atau Injil ini juga merupakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Matius 11 ayat 1, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan juga tentunya bagi kita murid-murid Kristus pada masa kini. Iman kitalah yang mendorong kita untuk dapat melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang lain di sekitar kita. Dan ini dikuatkan dan dimampukan oleh karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Pada bacaan ini, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus supaya hidup sempurna.
Saudara-saudara, mungkinkah kita hidup sempurna? Yang kedua, untuk hidup sempurna, kita sadar tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus hendaknya memotivasi kita untuk mewujudkan hidup yang sempurna itu. Nasihatnya menjadi persekutuan yang sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Hidup yang demikian akan mendatangkan penyertaan damai sejahtera Allah. Untuk bisa menjadi persekutuan yang sehati sepikir, kita harus terus belajar. Misalnya bagaimana kita belajar menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sekaligus bersama-sama memperbaharui diri sendiri menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Di atas semua itu, kita semua melihat dan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Yang ketiga, kesatuan tidak hanya terjadi pada persekutuan orang percaya. Rasul Paulus mengingatkan juga bahwa kesatuan persekutuan orang-orang percaya juga dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Pada ayat 13 dikatakan bahwa kesatuan itu mengalirkan berkat, anugerah, kasih karunia, dan persekutuan. Saudara-saudara, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, orang beriman mengalami kasih dan kuat kuasa Roh Kudus. Karenanya kita tidak pernah bertumbuh sendirian. Kita bertumbuh bersama di dalam persekutuan dengan Allah dan di dalam persekutuan dengan sesama orang yang percaya. Khususnya kita di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Saudara-saudara, marilah kita terus bersatu hati dan sepikir dalam persekutuan dan belajar bersama membangun iman yang kokoh, sehingga kita dapat memberitakan kabar berita baik bagi semua orang. Berupaya melakukan kebenaran. Gereja menjadi wadah secara fisik maupun spirit dalam kesatuan hati dan dalam puasa roh untuk kita belajar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Wadah untuk saling menasehati, menopang, menguatkan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Du